Ini ada pertanyaan, sapi itu 7 orang. Yang 6 Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan. Yang satu keluarga, gitu ya. Begini, menurut mazhab Syafi'i, ya, kurban itu adalah ibadah individual. Jadi ibadah individual, ya, seperti sholat, ya. Nah, hukumnya ada yang mengatakan sunnah muakkad. Kalau di kitabnya Imam Nawawi, jadi kurban itu sunnah kifayah, artinya satu keluarga. Kalau satu saja sudah kurban, maka kesunahan satu keluarga ini hilang karena sunnah kifayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nur Fadilah Gria Bayangkara Sidoarjo, mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Lain masalah kurban patungan sekali. Ya. Untuk sapi itu kan satu sapi kan 7 orang. 7, ya. Seandainya yang 6 itu satu-satu, tapi yang ke-7 itu satu keluarga, itu bagaimana? Iya. Gini, jadi ini ada pertanyaan, sapi itu 7 orang. Yang 6 Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan. Yang satu keluarga, gitu ya. Begini, menurut mazhab Syafi'i, ya, kurban itu adalah ibadah individual. Jadi ibadah individual, ya, seperti sholat, ya. Nah, hukumnya ada yang mengatakan sunnah muakkad. Kalau di kitabnya Imam Nawawi itu adalah sunnah kifayah. Jadi kurban itu sunnah kifayah, artinya kalau sholat jenazah, ada orang yang sudah sholat jenazah di sini, maka seluruhnya ini sudah dianggap gugur kewajibannya, gitu Pak ya. Termasuk itu kurban satu keluarga. Kalau satu saja sudah kurban, maka kesunahan satu keluarga ini hilang karena sunnah kifayah. Nah, di dalam hadis yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, termasuk oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, itu mengatakan bahwasanya bila satu keluarga itu maunya satu kambing, ya, ini belum saya jawab, satu kambing itu cukup hanya satu orang, bukan untuk satu keluarga satu kambing ini. Jadi kalau ini Pak Fulan punya istri, punya anak 10, itu cukup nama Pak Fulan saja. Yang ini itu dapat pahala. Jadi ngikuti pahalanya ini. Tapi ini belum kurban, tapi sudah mendapatkan pahala kurban yang dikurbankan oleh ayahnya tadi itu satu. Nama Pak Fulan cukup. Nek umpamane ragu-ragu Pak Fulan dan keluarga, boleh. Yang enggak pas itu dari keluarga Pak Fulan. Nah, itu yang enggak pas. Keluarga Pak Fulan kan kabeh, Pak.
Jadi nggak ada tertentu, tapi dari Pak Fulan dan keluarga itu masih bisa. Sama dengan sapi tadi, yang 6 itu 1, yang 7 dari keluarga si A. Ngapunten sekali lagi ngapunten. Menurut para ulama, ada sebagian ulama itu menafsirkan hadisnya betul, tapi menafsirkannya yang salah. Satu kambing untuk satu keluarga, itu penafsirannya menurut para ulama ya, itu salah. Jadi satu kambing untuk satu orang, hanya untuk satu orang, cuma keluarga ini berserikat dalam pahala, bukan dalam korban. Ini sudah korban Pak Fulan, keluarganya dapat manfaat pahala, tapi yang lain belum korban, kesunahannya masih ada nanti. Ya, jadi tahun ini saja kesunahnya gugur karena korban itu disunahkan tiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Sampeyan kok gak korban nang duwe kambing banyak ngono lho. Aku tahun wingi wis kok. Ndak boleh. Barang siapa yang mampu memiliki hewan kurban, baik beli apa sendiri, kok gak gelem kurban, kata Rasulullah, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Artinya sholatnya masih diragukan, Pak. Paling tidak sempurna. Wong mampu beli hewan kurban tapi gak mau kurban, gak mau. Nah ini sholatnya nah kecuali kalau memang gak mampu, Pak. Kalau gak mampu gak apa-apa. Ya, misal saya itu punya uang 3 juta atau 4 juta ya, mau saya belikan hewan kurban cukup, tapi dilungkas bayar kuliah. Nah gitu loh, kan beda, berarti kemampuan untuk beli ini nggak ada ya, karena nanti untuk bayar kuliah anak, umpamanya semacam bayar sekolah anak dan seterusnya. Terus tadi yang disampaikan oleh Abajis, upayakan cukup satu orang tidak apa-apa, atau ya dari Pak Fulan dan keluarga itu masih diperkenankan. Sehingga pas itu dari keluarga Pak Fulan, jadi nggak tahu siapa. Sebab begini, kalau satu kambing bisa untuk satu keluarga, padahal keluarganya itu 10, Pak, wes gak usah tuku sapi, tuku kambing wae cukup. Sapi itu 7 orang nih, kambing 10 orang. Secara logika gak masuk. Tapi kambing dari Pak Fulan dan keluarga tetap satu. Pak Fulan aja ini. Nah, keluarganya mendapatkan syarikat ya, pahala, mendapatkan. Tadi yang itu kan sapi, yang terakhir itu kan sekeluarga. Nah, itu nanti diingatkan. Jadi kalau kambing ada bermasalah, ya. Yang sapi sama. Kan lalu kan yang dapat orang-orang ini. Iya. Satu ini, berarti nanti. Jadi menurut Madhab Syafi'i nggak cukup. Ya, jadi kalau bisa yang satu tadi itu ya dari Pak Fulan dan keluarga masih oke. Jadi mamanya sapi kan 7, Pak Fulan 6 ya. Nah yang satu itu Pak Fulan dan keluarga boleh. Ya, Pak Fulan tok ini sudah keluarga masuk. Meskipun tidak disebutkan dan keluarga itu masuk, karena satu keluarga ini hukumnya korban adalah sunnah kifayah dalam keluarga, bukan dalam lingkungan. Kalau sholat jenazah itu fardu kifayah lingkungan, bukan keluarga. Pokoknya sholat jenazah semuanya sudah gugur. Nah ini kalau keluarga itu sudah ada yang korban, keluarga yang lain gugur gitu ya. Jadi kalau memang ya ini kan pemahaman, Pak. Kalau umpamanya pemahaman beliau enggak, pokoknya aku pemahaman gitu ya monggo gitu loh. Nah kalau memang gak paham, kita fahamkan bahwa korban itu adalah ibadah individual ya. Jadi ini sudah korban, yang ini belum ya, belum korban ya, tapi mendapatkan
pahala korban ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dan kasih keturunan, mudah-mudahan keturunan yang soleh solehah. Dan kasih jodoh, mudah-mudahan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, hadiah tolong kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.